Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Ajarwati di ruang kelas 6. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat untuk belajarkah anak-anak? Ya, kita harus tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Materi hari ini, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1. Fokus pembelajaran, pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran 1. Memahami makna proklamasi kemerdekaan. 2. Penggunaan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan ketiga, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, coba perhatikan naskah proklamasi di bawah ini. Naskah proklamasi ini adalah tulisan asli Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan naskah berikut ini dan tolong bandingkan dengan naskah yang tadi ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno. Apa perbedaannya? Simak baik-baik naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno. Anak-anak, coba amatin tokoh pahlawan kita yang ada di samping, yaitu BM Diah. Siapakah BM Diah itu?
BM Dia, nama lengkapnya yaitu Burhanuddin Muhammad Dia, lahir di Kota Raja yang sekarang disebut dengan Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917. BM Dia adalah seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Beliau mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Karena BM Dia ini adalah seorang wartawan atau pers, maka beliau menilai bahwa teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno memiliki nilai sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. BM Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkannya kepada Bapak Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Bapak Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat kata baku berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau PUEB. Contoh kata tidak baku: nasihat, kata bakunya nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk. Jadwal, kata bakunya jadwal. Anak-anak, sekarang coba tuliskan kata bakunya di buku tugasmu. Sudah tersedia kata tidak baku. Anak-anak hanya menuliskan menjadi kata baku saja. Yang pertama, aktivitas. 2, aktif. 3, azas. 4, astronot. 5, berpikir. Silakan tulis di buku tugasmu. Anak-anak,
Kita lanjutkan dengan membuat kalimat yang berhubungan dengan teks BM Diah di atas. Jangan lupa gunakan kata tanya sebagai berikut. 1. Kata tanyanya apa? Silakan tulis kalimatnya. 2. Siapa? 3. Kapan? 4. Di mana? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Silakan tulis di buku tugasmu. Anak-anak, coba perhatikan informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan. Bahan makanan seperti apa yang digunakan atau yang dibutuhkan manusia? Contohnya daging, 2 telur, dan 3 susu. Semua ketiganya berasal dari hewan. Yang kedua, manfaat hewan bagi manusia sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Manfaat hewan bagi manusia yang ketiga yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kop, untuk bermain badminton. Manfaat hewan bagi manusia yang keempat yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran hewan dari berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, sedangkan tenaga kuda dapat dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Anak-anak, kita lanjutkan dengan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat tumbuhan diantaranya yang pertama sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan diantaranya bagian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan manusia dengan batangnya yaitu sagu, tebu,
Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, contohnya sayur-sayuran. Ada sayur sawi, daun singkong, daun bayam, daun kangkung, dan yang lainnya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya diantaranya bunga kol atau kembang turi atau bunga turi atau bunga pepaya. Contoh tumbuhan yang memanfaatkan buahnya yaitu buah nanas, buah mangga, buah jambu, buah jeruk, dan yang lain. Sedangkan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya yaitu kacang kedelai, kacang hijau, jagung, padi. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan atau biasa dinamakan dengan empon-empon. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, di antaranya yaitu jahe. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare atau mencret, dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan oleh anak-anak. Anak-anak, manfaat tumbuhan bagi manusia yang kelima yaitu sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Di antaranya getah karet digunakan dalam pembuatan ban. 2. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat tumbuhan yang keenam sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami di antaranya sawi dan pandan. Untuk warna hijau, ada juga yaitu daun suji. Warna pewarna jingga, wortel itu biasanya sebagai warna jingga atau oranye, dan kunyit sebagai pewarna kuning. Masih banyak lagi warna yang digunakan dari bahan alami. Manfaat yang ketujuh yaitu sebagai menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Anak-anak, coba tuliskan nama hewan dan tumbuhan di sekitarmu dan isi tabel berikut ini. Untuk tumbuhan, tulis namanya, kemudian habitatnya ada di mana, dan manfaat bagi manusia.
Anak-anak, untuk nama hewan yang berada di sekitarmu, silahkan isi tabel berikut. Tulis nama hewannya, kemudian habitatnya, dan apa manfaat bagi manusia. Silahkan tulis di buku tugasmu. Anak-anak, materi hari ini kita cukupkan dan kita sama-sama untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan. 2. Penggunaan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4. Anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa, tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema. Selamat mengerjakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih sudah belajar pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.